Dalam kasus tindak pidana, ada dua hal yang sangat penting, di mana dua hal ini merupakan acuan bagi pihak kepolisian, dalam hal ini penyidik, yang dijadikan sebagai dasar penyelidikan awal hingga tahap penetapan status seseorang dalam kasus tindak pidana. Kedua hal itu adalah barang bukti dan alat bukti. Di sini kita akan bahas teman-teman secara garis besar tentang pengertian kedua hal ini beserta contohnya. Ketika kita berbicara mengenai alat bukti maupun barang bukti, maka ini tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 ini mengatur tentang dua hal, yaitu yang pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut dengan KUHP, dan yang kedua adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang biasa disebut dengan KUHP. Nah, ketika kita berbicara mengenai alat bukti, ini sudah secara spesifik diatur dalam ketentuan pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, di mana dalam pasal 184 KUHP ini telah diterangkan tentang alat-alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Itulah 5 alat bukti yang sah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. Lebih spesifiknya lagi di dalam pasal 184 KUHP. Nah, ketika kita berbicara mengenai barang bukti, ini memang tidak secara spesifik seperti yang diatur oleh pasal 184 seperti alat bukti. Namun jika kita memperhatikan ketentuan pasal 39 KUHP, di mana di sana diterangkan mengenai benda-benda yang dapat dilakukan penyitaan. Kalau kita perhatikan, ada benda yang digunakan oleh pelaku ataupun tersangka ataupun terdakwa dalam sebuah tindak pidana. Itulah yang disebut dengan barang bukti. Di sini saya contohkan masing-masing. Kita mulai dulu dari alat bukti. Misalkan si A melakukan tindakan pembunuhan terhadap si B. Pada saat dia melakukan tindakannya, ada satu orang ataupun 2 orang atau lebih yang menyaksikan tindakannya pada saat ia melakukan pembunuhan. Nah, orang yang menyaksikan kejadian ini akan dipanggil dan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Itulah keterangan-keterangan dari orang ini yang dijadikan alat bukti oleh pihak kepolisian. Nah, di sini kita contohkan barang bukti. Pada saat si A melakukan pembunuhan terhadap si B, si A menggunakan benda tajam berupa sebilah pisau. Nah, inilah yang disebut dengan barang bukti, itu adalah pisau yang digunakan oleh si A untuk membunuh si B. Itulah contoh barang bukti. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahwa barang bukti ini merupakan penunjang alat bukti. Jadi barang bukti ini tidak dapat dijadikan alat bukti di pengadilan. Terima kasih, semoga pemaparan ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa ikuti terus channel ini agar dapat menyaksikan setiap informasi-informasi yang saya sampaikan melalui channel ini.
Terima kasih, salam keadilan.